above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk kembali sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Kembali merindukan agar isi hati-Mu Tuhan Engkau bukakan bagi setiap kami. Agar kami di tengah-tengah keadaan yang mungkin tidak terlalu baik ini, kami boleh dibebaskan dan dikuatkan kembali melalui firman Tuhan. Kami berdoa dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang, tidak terbatas juga oleh waktu. Engkau bekerja dalam hati setiap kami, dan Engkau boleh menolong kami mengerti firman-Mu, sehingga kami tidak kehilangan makna. Apa yang menjadi pesan Tuhan, maksud Tuhan ketika kami menyongsong Jumat Agung dan Paskah di tahun ini. Tuhan, berbicaralah bagi kami rindu firman-Mu, boleh menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, dengan Andre di sini. Dan kali ini kita ketemu dalam satu segmen yang khusus yang memang sengaja saya buat supaya kita sama-sama boleh ditolong Tuhan untuk menyongsong Jumat Agung dan Paskah di tahun ini dengan baik. Dan kali ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian atau satu tema yang dirayakan oleh seluruh gereja. Sebenarnya secara tradisi selama berabad-abad, gereja sementara merayakan Minggu Palma. Ini adalah satu minggu di mana
gereja merayakan peristiwa 2000 tahun yang lampau. Waktu itu Yesus disambut ketika Yesus masuk Yerusalem oleh banyak orang pada saat itu dengan melambaikan daun palma atau daun palem ya. Dan hari ini kita akan sama-sama saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-12. Kita akan lihat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara semua. Saudara mohon menyimak dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai mereka dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Ketika mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya jadi teringat satu pengalaman masa kecil saya. By the way, saya ini adalah orang Ambon, saudara-saudara. Dan saya ini besar di dalam kultur orang Indonesia Timur. Dan saya pikir orang Indonesia Timur itu punya satu kebiasaan, satu budaya, di mana mereka suka menikmati sore hari dengan sebuah kudapan kecil, dengan ditemani oleh teh panas atau kopi panas. Dan saya, masa kecil saya suka sekali mempadukan antara kopi panas dengan makanan ini. Saya kira sebagian dari saudara-saudara familiar dengan biskuit ini. Ya, waktu kecil saya ingat sekali waktu itu saya sedang mencari biskuit tersebut, dan ketika saya melihat kaleng tersebut di atas meja, tanpa pikir panjang saya langsung ambil, dan saya berharap bisa menikmatinya bersama-sama dengan kopi pada waktu itu. Tetapi alangkah sedihnya ketika saya membuka kaleng tersebut, ternyata isinya adalah betul, kerupuk. Dan kecewalah saya, ya. Saya kira sebagian dari saudara juga pernah mengalami pengalaman yang sama. Ketika mencari sesuatu yang diharapkan, ternyata realitanya tidak seperti yang diinginkan. Kita berharap sesuatu, kita punya satu harapan, tetapi kita mesti mengakui bahwa tidak semua harapan yang kita inginkan itu terjadi sesuai dengan realitanya. Nah, saudara-saudara, kita berbicara tentang harapan atau kita berbicara tentang ekspektasi. Ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya sedang berpikir bahwa banyak orang yang datang pada Yesus hari itu mempunyai ekspektasi. Hari ini kita pun beragama, bahkan sebagian besar dari antara kita yang menonton siaran ini saya pikir adalah orang Kristen. Kita punya satu ekspektasi seharusnya. Kenapa kita menjadi Kristen? Untuk apa kita menjadi seorang yang beragama Kristen? Sebagian dari kita mungkin menjawab, ya saya menjadi Kristen karena saya lahir dari keluarga Kristen. Tetapi seharusnya kita ketika memanggil Yesus sebagai Tuhan, seharusnya kita punya satu ekspektasi tertentu ketika kita menjadikan dia dalam tanda kutip Tuhan. Sekali lagi, dia adalah Tuhan, dia tidak perlu dijadikan Tuhan. Kitanya yang memilih untuk menuhankan dia, dan kita seharusnya punya ekspektasi tertentu. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang ekspektasi itu. Karena masalahnya adalah ekspektasi itu penting. Ada sebagian orang yang memilih untuk mundur daripada Tuhan, memilih untuk mundur dari iman Kristen karena memiliki ekspektasi yang salah. Sebagian di antara mereka berpikir kalau menuhankan Yesus, maka kehidupan harusnya menjadi baik atau seharusnya hidup menjadi sukses. Bukankah Yesus mengadakan mujizat? Bukankah Yesus itu adalah Tuhan? Bukankah dia adalah sumber berkat? Maka kita berpikir dengan pikiran kita yang terbatas bahwa kalau kita menuhankan dia, maka hidup kita pasti penuh berkat. Pertanyaannya adalah, apakah realita yang terjadi di lapangan selalu berbanding lurus dengan ekspektasi tersebut? Kita mesti mengakui bahwa tidak selamanya yang terjadi di lapangan
selaras dengan ekspektasi kita. Dan hari ini kita belajar satu bagian firman Tuhan. Ketika orang-orang yang datang menyambut Yesus, ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem 2000 tahun yang lampau, mereka datang dengan sebuah ekspektasi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ekspektasi mereka itu sesuai dengan yang Tuhan mau? Ataukah Tuhan justru memberikan atau mengajarkan kepada mereka sesuatu yang berbeda? Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka saya ingin mengajak kita untuk melihat konteksnya. Di dalam firman Tuhan ayat yang ke-12, di situ dikatakan, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta. Saudara perhatikan baik-baik, saya berikan penekanan di situ. Orang merayakan pesta apa? Konteks dari kejadian ini adalah semua orang Yahudi yang berada di diaspora, semua orang Yahudi yang berada di kota-kota lain, di perantauan, harus pulang ke Yerusalem untuk merayakan satu perayaan besar, yaitu Paskah. Orang-orang datang dari berbagai penjuru dunia, orang-orang Yahudi, dan mereka pulang ingin merayakan satu hari raya di mana mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Dan itu memang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga kita mempunyai satu persepsi, wajar sekali hari itu Yerusalem membludak, penuh dengan banyak orang. Dan saudara bisa bayangkan satu kota itu benar-benar riuh, saudara-saudara, dengan perayaan Paskah tersebut. Penulis El-Ai memberikan istilah merayakan pesta. Mereka ini mendengar bahwa Yesus sementara berjalan menuju Yerusalem. Lalu kemudian kejadian itu beralih di ayat 13, di situ dikatakan orang-orang ini mengambil daun-daun palem. Lalu kemudian mereka menyongsong Yesus sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan Raja Israel." Saudara, perkataan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan ini, Raja Israel, adalah satu perkataan yang diungkapkan oleh semua orang pada saat itu. Dan ternyata perkataan ini adalah perkataan yang diambil di dalam ayat atau dari ayat Mazmur 118 ayat yang ke-26. Berkata begini, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini atau Mazmur ini adalah Mazmur yang dipakai menunjukkan ekspektasi mereka terhadap siapakah Yesus. Dan kita bisa menemukan bahwa mereka pada waktu itu sudah berpikir bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh mereka. Mesias artinya adalah yang diurapi atau yang dipilih Tuhan, seorang yang dijanjikan Tuhan untuk datang menyelamatkan orang-orang Israel pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa gestur mereka pada hari itu adalah mereka mengambil daun palem dan mereka berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Daun palem itu adalah lambang atau simbol dari kemenangan satu bangsa ketika mereka berada di dalam peperangan. Simbol daun palem ini tidak bisa kita anggap enteng. Simbol ini adalah simbol ketika satu bangsa menang dalam peperangan, maka orang-orang atau para pembesar atau bahkan raja yang pulang dari peperangan tersebut akan disambut oleh rakyatnya yang menggunakan daun palem. Akhirnya di dalam konteks ini kita bisa menemukan bahwa mereka punya satu harapan bahwa Yesus itu datang sebagai raja. Yesus adalah raja yang datang untuk membawa kemenangan. Tetapi dalam pemikiran kita tidak seperti pemikiran mereka 2000 tahun yang lampau. Mereka kemungkinan besar berpikir bahwa Yesus adalah raja atau Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka mungkin hari itu sangat mungkin sekali berpikir bahwa Yesus adalah seorang yang akan membebaskan mereka. Kenapa saya bisa katakan begitu? Kalau saudara perhatikan konteksnya di dalam ayat yang sebelumnya atau pasal sebelumnya, kita menemukan bahwa orang-orang besar, orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang mendengar kabar bahwa Yesus baru saja membangkitkan Lazarus. Dan Lazarus adalah saksi hidup yang bisa mereka mintai keterangannya bahwa benar Yesus membangkitkan dia. Kalau kita baca juga di dalam ayat yang ke-17, kita akan menemukan bahwa orang banyak yang datang pada hari itu datang karena mereka mendengar Lazarus ini dibangkitkan. Mujizat ini membuat mereka berekspektasi.
Mujizat ini meskipun benar adanya bahwa Yesus membangkitkan orang mati, tetapi mujizat ini membuat mereka berpikir bahwa Yesus inilah adalah orang yang diurapi Tuhan, berasal daripada Tuhan sendiri, yang akan membebaskan mereka dari dari penjajahan bangsa Romawi, karena harapan mereka adalah terbebas dari penjajahan bangsa Romawi. Saudara, konteks ini menolong kita untuk melihat bahwa ekspektasi mereka adalah ekspektasi yang tidak tepat. Kalau kita berbicara tentang ekspektasi, ada seorang guru spiritual, namanya adalah Sri Chinmoy. Dia ini mengatakan bahwa peace begins when expectations ends. Damai itu muncul ketika ekspektasi itu berakhir, atau tidak ada harapan, atau tidak ada keinginan. Saudara, saya tidak sepakat dengan Sri Chinmoy, meskipun ada kebenarannya. Saya tidak sepakatnya adalah, saya pikir ekspektasi atau harapan itu perlu, dan kita adalah orang yang seharusnya hidup mempunyai satu pengharapan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kita harus punya pengharapan. Tetapi masalahnya adalah bukan soal ekspektasinya ada atau tidak, tetapi ekspektasinya benar atau salah. Betul atau enggak? Kadang-kadang kita hidup di dalam satu ekspektasi yang salah. Kadang-kadang kita menjalani hidup dengan harapan yang salah. Kita mengejar misalnya kekayaan. Kita hidup hanya untuk demi uang, karena ekspektasi kita, harapan kita adalah hidup bahagia karena uang. Itu adalah satu nilai yang salah, satu nilai yang tidak benar. Seperti apa yang saya ungkapkan di awal tadi, ketika kita memandang atau memanggil Yesus sebagai Tuhan, apa ekspektasi Anda? Apa ekspektasi kita? Ketika kita memanggil Dia sebagai Yesus Tuhan, apa sih ekspektasi kita? Ketika kita berpikir tentang Tuhan, apa ekspektasi kita tentang Tuhan itu sendiri? Di dalam rangkaian video Paskah ini, saudara, saya sengaja di bagian sebelumnya menunjukkan kepada kita bahwa ada tuduhan-tuduhan kepada iman Kristen yang harusnya orang Kristen jawab. Salah satu tuduhan tersebut berasal dari seorang ustadz yang dulunya mengaku sebagai seorang mantan pendeta, dan dia berganti nama menjadi Ustadz Ahmad Kainama. Dalam salah satu videonya, dia berkata demikian. Tapi dia Tuhan yang bisa menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Berarti yang lebih hebat mana? Tuhan Yesus atau Pontius Pilatus? Disalibkan oleh siapa? Pontius. Pontius hebat, bisa paku Tuhan. Oke lah, Ambon preman Priuk lah, debt collector lah. Debt collector Priuk yang paling gede badannya, suruh ke Pontius, takut dia. Kenapa? Tuhan saya dipaku sama dia. Ayolah fair-fairan lah kita lah. Terus saya ingin highlight perkataan beliau. Dia mengatakan bahwa Tuhan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Berarti Pontius Pilatus lebih besar dari Tuhan. Tuhan dipaku. Pontius hebat sekali, bisa paku Tuhan. Ini Tuhan. Saudara, dari perkataan beliau ini kita bisa menemukan satu asumsi bahwa pemikiran dia adalah Tuhan tidak mungkin dipaku. Tuhan tidak mungkin menderita di bawah seorang bernama Pontius Pilatus. Tuhan tidak mungkin, karena pemikiran beliau adalah Tuhan itu maha kuasa, Tuhan tidak mungkin sengsara. Tetapi melalui video-video saya sebelumnya, saya telah menunjukkan bagaimana Yesus ini telah menunjukkan dirinya sebagai penggenapan dari firman Tuhan, penggenapan dari apa yang menjadi karya keselamatan Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Masalah utama manusia itu jatuh di dalam dosa, dan Tuhan itu mengasihi manusia. Meskipun manusia memilih untuk memberontak terhadap Tuhan, Tuhan itu datang mendekat dan dia mengadakan perjanjiannya. Dan dalam perjanjiannya itu dia menunjukkan bahwa dia akan menyelamatkan manusia. Masalahnya adalah cara Tuhan menyelamatkan manusia tidak seperti yang kita bayangkan. Cara Tuhan adalah dia sendiri yang datang kepada umatnya. Dia mengorbankan dirinya dan dia memberikan dirinya sebagai penebusan bagi kita. Kalau menjawab secara logika sangat gampang sekali. Tetapi kita melihat bahwa inilah cara Tuhan. Tuhan merendahkan dirinya. Dia menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan yang begitu jauh di luar sana. Dia menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan yang tidak terjangkau. Dia menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, maka dia rela merendahkan diri.
Oleh karena itu kita tahu bahwa dia lahir di dunia yang penuh di dalam dosa, lahir di dalam rupa manusia yang terbatas, lahir di dalam palungan, a high but humble king. Dia adalah raja yang merendahkan dirinya. Saudara, saya ingin katakan bahwa ekspektasi ini penting. Ekspektasi kita harusnya benar. Karena ekspektasi yang salah adalah sebuah kebodohan. Dengan ekspektasi yang salah, kita berpikir bahwa Tuhan kita hebat, maka kita juga hebat. Saya pikir ini adalah sesuatu yang berimplikasi tidak selaras. Kenapa? Karena masalahnya definisi hebat itu apa? Sekali lagi, ekspektasi. Kalau kita berpikir Tuhan itu hebat, oh saya setuju Tuhan hebat. Tetapi masalahnya adalah kehebatan Tuhan tunjukkan bukan dengan cara materi. Orang hebat, pikiran kita adalah hebat secara materi, hebat secara kekuatan. Kita menunjukkan ada bagian firman Tuhan yang menunjukkan pada kita bahwa Tuhan tidak mementingkan rupa, Tuhan mementingkan hati. Berarti hebat di sini bukan soal yang lain, tetapi hebat di sini berbicara soal kualitas kita. Nah, masalahnya orang salah berpikir Tuhan hebat maka kita harus hebat. Ini salah. Ada bahkan hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita kaya, maka kita harus kaya. Bagi saya ini implikasi yang tidak benar, implikasi yang salah, ekspektasi yang salah. Sehingga makanya tidak heran ada sebagian orang yang kecewa. Kenapa? Karena mempunyai ekspektasi yang salah. Mengikut Yesus dipikir bahwa hidup harus kaya. Enggak selalu. Kalau hidup harus kaya, bagaimana dengan Paulus? Paulus mati di dalam banyak penderitaan. Bahkan kalau kita mengatakan kita mengikut Yesus, Yesus mati bukan sebagai orang kaya. Yesus mati menyerahkan dirinya di kayu salib. Jadi beriman itu tidak ada selarasnya dengan masalah kekayaan sama sekali. Ketika kita punya ekspektasi yang salah, maka kita muncul pengajaran yang salah. Dan pengajaran yang salah, yang salah satu yang saya soroti adalah ada orang yang mengatakan, atau bahkan hamba Tuhan mengatakan bahwa kalau beriman pasti tidak akan kena virus corona. Tuhan suruh beliau doa, tumpang tangan, dan orang mengatakan penyakit menular itu bisa menulari, tapi beliau mengatakan di dalam nama Yesus, virus itu saudara tidak bisa kena ke dia, bahkan mati saudara. Penyakit sampar, penyakit menular tidak akan bisa mendatangi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya tidak mau ikut-ikutan orang takut, ikut-ikutan orang-orang yang tidak punya iman. Moto kita, apapun yang terjadi, pada jalan terus. Virus punya mata, dia cuma sasaran kepada orang-orang yang jauh dari Tuhan. Bagi saya ini adalah satu ekspektasi yang salah. Ini pemikiran yang salah. Dan maaf, kalau sampai akhirnya banyak orang Kristen yang salah berpikir, sungguh sangat amat disayangkan. Benar enggak? Ekspektasi yang salah adalah kebodohan. Kita berpikir kalau hidup beriman kepada Tuhan maka kita akan sukses. Ini problem, karena standar Tuhan itu tidak sama dengan standar dunia. Kita bisa menemukan bahwa Yesus itu menunjukkan standar yang berbeda. Di ayat yang ke-14 di situ dikatakan Yesus menemukan seekor keledai muda lalu naik di atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." By the way, saya tiba-tiba teringat ada seorang yang salah mengerti peristiwa ini. Ya, sebelumnya saya juga sudah bahas. Anda sudah baca Bible Anda? Dan inilah dosa Yesus yang saya ungkapkan. Yang pertama ini ya, mencuri. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mencuri seekor keledai betina dan anaknya. Saya sudah bahas sebelumnya, saudara bisa tonton, tapi jangan sekarang, nanti saja setelah pembahasan atau perenungan firman Tuhan ini. Konyol sekali argumentasinya. Kita bisa menemukan bahwa Yesus ini sebenarnya menunjukkan standar yang berbeda dengan cara menaik di atas seekor keledai. Kalau saudara baca bagian ini, sebenarnya Yesus sementara menggenapi perkataan atau nubuatan yang terambil dari Sakaria pasal 9 ayat 9. Di situ dikatakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang. Dia adil, dia jaya, dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai." Saudara, ini adalah satu penggambaran yang sebenarnya
agak aneh. Kenapa aneh? Karena pemikiran orang pada saat itu, seorang raja yang datang masuk ke sebuah kota adalah seorang raja yang seharusnya mengendarai kuda. Seorang raja yang masuk ke dalam sebuah kota dengan mengendarai keledai itu adalah sesuatu yang aneh. Karena seorang raja datang dengan kuda yang adalah kebesaran, lambang dari kebesaran, lambang dari kegagahan. Masalahnya adalah keledai pada saat itu adalah hewan yang biasanya dipakai untuk transportasi rakyat jelata. Bahkan keledai itu adalah hewan yang dipakai untuk niaga, memikul beban berat. Tidak ada kebudayaan dimanapun di mana raja itu naik keledai. Karena itu adalah sesuatu yang sepertinya memalukan. Itu adalah sesuatu yang sepertinya tidak sesuai dengan ekspektasi orang. Raja seharusnya hebat. Kalau kita berpikir hari ini, mungkin pemikiran kita adalah raja itu seharusnya datang pakai motor gede, moge. Tetapi aneh bukan kalau raja itu datang justru pakai motor galon? Bener gak? Kira-kira seperti inilah seharusnya pemahaman kita ketika melihat Yesus masuk ke kota Yerusalem menggunakan keledai. Tetapi justru ini yang menjadi pesan dari Zakaria tadi, bahwa dia adalah raja tetapi raja yang lemah lembut. Dia adalah raja tetapi raja yang rendah hati. Ada sebuah istilah saudara-saudara dalam bahasa Latin yaitu cursus honorum. Cursus honorum ini adalah sebuah istilah yang menggambarkan seorang raja masuk pulang ke kotanya, tempat kota kediamannya, karena dia pulang membawa kemenangan. Dan cursus honorum itu adalah jalan penuh kemuliaan, di mana dia menerima kemuliaan karena karena dia menang dan dia pulang merayakan kemenangannya. Tetapi apa yang terjadi dengan Yesus bukan cursus honorum, tetapi cursus pudorum. Ini adalah satu istilah yang menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu berjalan masuk Yerusalem, tetapi dia berjalan menuju kayu salib. Dia berjalan bukan menuju ke atas untuk menjadi raja dalam pemikiran banyak orang, untuk dimuliakan, ditinggikan, diangkat jadi raja yang membebaskan mereka dari Romawi. Bukan, tetapi dia adalah raja benar, tetapi dia adalah raja yang lemah lembut, raja yang semakin merendahkan dirinya, raja yang menurunkan dirinya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Saudara, kita berada di tengah zaman yang selalu ingin lebih hebat, lebih kaya, lebih makmur, lebih kuat. Kita berada di zaman yang selalu ingin sesuatu yang lebih. Kalau hari ini, tahun lampau, mobilnya misalnya harganya masih 300 juta. Kita ingin tahun depan mobil kita harganya 1M. Kita ingin tahun depannya lagi mobil kita harganya 3M. Zaman kita membuat kita berpikir bahwa hidup akan lebih baik, lebih bahagia kalau hidup kita berjalan naik ke atas. Tetapi apa yang menjadi bagian perenungan firman Tuhan kita hari ini, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah raja yang justru bergerak ke bawah. Dia adalah raja yang justru melawan apa yang dikatakan oleh dunia ini. Dia adalah raja yang justru merendahkan dirinya di tengah-tengah zaman yang hari ini ingin semuanya naik. Yesus ingin turun. Yesus ingin merendahkan diri. Saudara-saudara, ini yang menjadi pembeda, karena dia adalah Mesias yang merendahkan dirinya. Ayat 16 dikatakan mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti. Betul, murid-murid pun bahkan tidak mengerti. Mereka tidak tahu ini apa semuanya. Tetapi dikatakan bahwa sesudah Yesus dimuliakan, artinya sesudah Yesus mati, bahkan sesudah Yesus bangkit, teringatlah mereka bahwa nas itu, Zakaria pasal 9 ayat 9, Mazmur pasal 118 tadi, adalah nas yang berbicara tentang Yesus, berbicara tentang karya Yesus yang justru merendahkan diri dan mengubah dunia. Saudara-saudara, saya ingin katakan kepada setiap kita, hal inilah yang menjadi pembeda antara kekristenan dengan agama yang lain. Saya pikir orang-orang Kristen abad mula-mula atau orang-orang Kristen itu adalah orang-orang Kristen yang terinspirasi oleh karya Kristus yang merendahkan diri. Milikku bukan milikku lagi, tetapi milik bersama.
kasih itu ditunjukkan dan dipraktekkan kepada banyak orang. Kita melihat bahwa dunia ini adalah dunia yang berhutang terhadap kekristenan, berhutang terhadap Kristus. Kita mesti mengakui itu, tidak bisa dibantah. Aspek pelayanan sosial, rumah sakit, itu semua bermula dari orang-orang Kristen yang terinspirasi oleh Kristus yang merendahkan diri, merawat atau datang kepada orang sakit, datang kepada orang yang tersisihkan. Pendidikan publik, hanya bangsawan dulunya yang bisa sekolah, tetapi oleh orang-orang Kristen akhirnya semua orang bisa sekolah, terdidik. Dunia kita dunia yang sangat berhutang kepada pengajaran Kristus, berhutang kepada semangat ini, semangat kerendahan hati, semangat untuk merendahkan diri, bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Itulah sebabnya John Piper mengatakan begini, satu perkataan yang baik sekali. Yesus mati supaya kita meneladani Dia, bukan hanya sekadar perkara salvation atau keselamatan. Saya pikir ini adalah satu hal yang penting yang seharusnya orang Kristen benar-benar lakukan. Sehingga saya ingin mengajak setiap kita hari ini, kalau kita selama ini menjadi Kristen, apakah kita menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya? Jangan-jangan kita hanya sekadar menjadi seorang Kristen yang beragama Kristen. Kita cukup puas kalau kita sudah pergi ke gereja. Kita cukup puas kalau kita memakai kalung salib. Tetapi tidak ada satu kesaksian hidup yang nyata, perubahan hati kita yang semakin merendahkan diri seperti Yesus. Kalau kita menjadi seorang pengikut Yesus, maka kita seharusnya melayani seperti Yesus. Maka kita seharusnya bukan menjadi orang yang semakin lama semakin arogan. Lucunya adalah, saya menemukan ada orang-orang Kristen yang bukannya makin lama makin Kristen, bukannya makin rendah hati, tetapi makin lama makin sombong. Menurut saudara bagaimana? Apakah orang Kristen yang saudara kenal makin rendah hati atau makin arogan? Sekali lagi saya tidak menyangkali Tuhan itu memberkati kita, saudara. Tapi ketika Tuhan memberkati kita dengan berkat yang baik, puji Tuhan, saya juga tentu berdoa, setiap kita juga dicukupkan Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah punya sesuatu yang berlebih, apakah hati kita adalah hati yang merendah? Ataukah justru hati kita adalah hati yang ikut dunia, yang merasa bahwa kita harus dilayani karena kita punya sesuatu? Kita harus dilayani karena kita sudah memberikan sumbangan lebih besar. Kita harus dilayani karena kita ini sudah memberikan sumbangsih. Padahal dengan jujur kita mesti mengakui, semuanya dari Tuhan, semuanya oleh Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Di tengah-tengah social distancing yang sedang kita lakukan, ini kesempatan bagi kita untuk berdiam lebih banyak di rumah. Kesempatan bagi kita untuk kembali merefleksikan diri kita, merefleksikan hati kita. Jangan-jangan selama ini saya sudah jadi orang Kristen, tetapi justru saya bukan meniru Yesus, mengimitasi Yesus yang merendahkan diri, tapi justru saya lebih banyak mengikut dunia. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita sendiri. Dan saya mengajak setiap kita untuk mari bersama-sama kita merendahkan diri, hati kita terlebih dahulu, menyongsong Jumat Agung dan Paskah di tahun ini. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita mengiring Yesus yang masuk Yerusalem dengan kerendahan hati dan menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan bagi setiap kita. Saudara-saudara, saya berharap video seperti ini boleh memberkati saudara, dan doakan supaya saya berencana di Jumat Agung dan Paskah saya akan merilis satu video bertepatan dengan momen itu, dan perenungan saya akan firman Tuhan yang boleh menolong kita untuk semakin mengasihi Yesus dari hari lepas hari. Saudara, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan diri kami di hari ini. Tuhan, kami melihat bahwa Engkau adalah Raja yang datang merendahkan diri, bukan untuk meninggikan diri. Engkau adalah Raja alam semesta yang datang di dalam kerendahan hati, di dalam rupa seorang hamba. Dan Engkau menunjukkan pada kami bahwa seharusnya inilah yang kami lakukan dalam hidup kami, mengikut Engkau, meniru apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya hidup kami semuanya ini menjadi orang-orang yang semakin merendahkan diri di tengah-tengah zaman yang semakin meninggikan diri ini. Tuhan, ampunilah segala macam dosa, kesalahan, sikap hati yang salah yang kami punya. Dan tolonglah kami Tuhan supaya kami tersadar
oleh pengorbanan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bukan hanya diselamatkan, tapi sungguh-sungguh kami diselamatkan oleh dunia yang mengotori pemikiran kami. Dunia yang memberikan filsafat yang salah, ekspektasi yang salah. Dan ajar kami untuk sungguh-sungguh mempunyai kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran ini dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan tolong dan Tuhan jaga, lindungi kami Tuhan dari berbagai macam mara bahaya yang ada di luar sana. Tengah-tengah keadaan di mana kami bergumul, Tuhan, mungkin sebagian dari kami, usaha kami mengalami pukulan oleh karena pandemi virus ini. Mungkin sebagian di antara kami bergumul dengan masalah kesehatan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan boleh menolong kami, supaya kami tetap ada dalam perlindungan dan penjagaan tangan Tuhan. Burung di udara Tuhan beri makan, bunga di padang Tuhan dandani. Kami percaya hidup kami pun ada dalam kuasa tangan Tuhan. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dan tolong kami supaya kami mempersiapkan hati kami menuju Jumat Agung dan Paskah di tahun ini. Biarlah kami tidak kehilangan berkat Tuhan, kami tidak kehilangan makna yang Tuhan ingin tunjukkan bagi kami. Kami berdoa dengan kerendahan hati, Tuhan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya perenungan ini boleh menolong kita dan memberkati kita. Tuhan memberkati setiap saudara.